Halo sahabat kuliner. Kalau dengar kata Karawang, apa sih yang ada di pikiran kalian? Kota industri atau sawah yang membentang luas? Padahal Karawang gak cuma kota industri atau sawah yang membentang luas, tapi di balik hiruk-pikuk kota ini ada camilan tradisional yang masih bertahan hingga sekarang. Namanya kue semprong Jatirasa. Rumah produksinya terletak di Jalan Akif, Pasar Blok Gang Karyatani nomor 21, Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat. Tempatnya memang sederhana, berada di gang kecil dan tertutup oleh pemukiman warga. Tapi siapa sangka, dari sinilah ribuan semprong renyah diproduksi setiap bulannya. Kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai seseorang yang hebat di balik berdirinya rumah produksi kue semprong ini. Namanya Bapak Iin Solihin. Beliau merupakan seorang pendiri rumah produksi kue semprong Jatirasa ini. Beliau meneruskan usaha turun-temurun dari keluarganya yang sudah berlangsung sejak tahun 2019. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja cari tahu lebih dalam tentang asal-usul semprong khas Karawang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, perkenalkan saya Wardah Maulida Ulia. Ya, dari kelompok 3 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai salah satu makanan tradisional khas Karawang yang cukup terkenal, yaitu semprong. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang asal-usul cara pembuatan serta keunikan dari kue semprong itu tersendiri. Perkenalkan, nama saya Iin ya, Iin panjangnya Iin Solihin. Alamat di Jatirasa Timur, RT 03 010, Karangpawitan, Karawang. Saya di sini sebagai owner kue semprong sendiri. Saya menjadi pengusaha ini berdiri pada tahun 2019. Di situ merintis saya usaha dari 2019 sampai sekarang. Adapun usaha saya sendiri yaitu kue semprong sama simping. Ya, ini contohnya nih, semprong sama produk simping. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bisa ceritakan sedikit apa itu kue semprong dan bagaimana kepopulerannya di Karawang? Ini saya juga belum, istilahnya kue semprong sendiri belum tahu ya asal usulnya ya. Tapi ini dasarnya dari orang tua. Jadi usaha turun temurun juga ya, dari usaha orang tua. Itu dari dulu dari bentuk kemasan atau dari rasa Mulai ganti. kurang begitu bagus lah ya, begitu enak. Nah, untuk sekarang ini saya diolah lagi, dibuat lagi resepnya yang bagus, yang enak dari segi rasa kan gitu. Karena kemasan di sini ada, kita punya 4 macam. punya 4 kemasan, kan kemasan size M ya. Yang 500 gram kayak gini. Selanjutnya pertanyaan kedua, menurut Bapak apakah semprong Karawang punya ciri khas yang membedakan dari daerah lain? Sebenarnya seperti sama, cuma dari bentuk ini aja, untuk bentuknya. Ini kan saya sendiri bikin roll sama kerucut, semprong kemasan varian rasa. Ini juga buatan saya nih. Ini baru terakhir, baru lah ya. Baru keluar ya? Keluar produknya. Pertanyaan ketiga, bagaimana yang paling khas dari semprong Karawang? Apakah dari rasa, bentuk atau cara pembuatannya? Rasa itu sebenarnya sama sih ya. Sama aja dari yang Mungkin untuk sekarang ini saya buat yang baru nih. bervarian rasa. Iya, ini varian rasa. Ini kayak rasa coklat, rasa strawberry, blueberry. Pertanyaan keempat, apakah ada bahan khusus atau tambahan yang membuat rasanya berbeda dari semprong lainnya? Ada, seperti merubah yaitu bentuk rasa itu sendiri. Seperti ini, semprong itu nggak identik dengan rasa original aja kan. Ada varian rasanya juga. Dan di situ kayak rasa coklat ada,
Jadi dari bentuk ini juga sebenarnya ada rasanya juga. Lanjut ya Bapak. Bapak, saya penasaran nih, kalau boleh tahu proses pembuatan semprong khas Karawang itu gimana sih? Terus kayak alatnya masih tradisional atau udah pakai alat modern gitu? Nah, untuk lebih itu silakan ya. Ya. Ini alatnya sederhana ya. Kita pakai mixer aja, pakai bor. Bor ya Bapak? Iya, pakai bor. Jadi ini hasil apa namanya? Hasil modifikasi sendiri. Wah, keren Iya, Pak. hasil modifikasi. Kita nggak beli apa namanya mixer yang kapasitas Iya. 20 kilo enggak. Itu cuman ini modifikasi aja dari bor. Ini intinya kalau ini sih beli di Shopee. Ya beli Shopee ya. Modifikasi lagi kita pakai ini, pakai apa namanya? Besi. Dudukan ini, Iya, pakai dudukan. Oh, iya. Nah, iya, saya kepengennya sih yang apa namanya mixer yang bagus. Itu kan harganya gede juga. Kalau ini sederhana, ini cuma 250.000. Ini cuma 70.000. Ini 70.000, enggak paling berapa? Ya sekitar habis 3,5-an. Terus kalau waktu buat menggulung atau memanggangnya itu ada teknik khusus nggak Pak? Ada, kita langsung praktek aja ya. Ini contohnya kamu praktekin ini. Ini cetakan semprong, ya beda sama cetakan simping. Di sini kita pakai 7 cetakan. Ya, proses pembuatan begini teh. Gimana, Pak? Langsung aja ya. Iya. Ini contohnya aja. Iya. Kalau ini diibaratkan ada Adonan. Ini pertama kita panasin dulu. Ini agak panas lah. Nah, pertama ini seperti adonan. Ini contohnya ibarat sendok aja. Kita tuangin, set. Nah, dilingkari adonannya, kita tutup, kita pindahin sini. Ini kita tarik ke sini. Terus yang tengah ini agar dia merata, jadi warnanya juga akan merata. Ini berarti ini yang udah jadi kan? Iya. Kita itu langsung lipat, ada roll usul. Kalau yang Dan roll gitu itu seterusnya. ada alatnya atau enggak? Ada. Enggak. Oh ada. Ada ini cuma kayu sih. Kayu ya Pak? Iya kayu. Ini kalau roll, berarti langsung aja di sini. Kalau kita bulat tuh begini. Dan gitulah prosesnya. Kalau dari awal bikin sampai jadi semprong yang renyah itu kira-kira butuh berapa lama ya Pak waktunya? Proses pembuatan Iya. adonan Iya. paling 20 menit. 20 menit. Kita mixer 20 menit. Pak, kalau menurut Bapak sendiri, sekarang semprong masih banyak diminati nggak sih sama anak-anak muda? Banyak sih. Banyak. Banyak pastilah. Apalagi kan kalau kita apa istilahnya berinovasi lagi seperti semprong varian rasa itu sekarang lagi bagus sih. Ya. Kalau boleh tahu, apa sih harapan Bapak biar semprong khas Karawang ini tetap dikenal dan gak kalah sama jajanan modern? Ya kita harus berinovasi, dikembangkan lagi dari segi rasa, dari segi intinya rasa aja gitu. Mungkin dari bentuknya sama semua juga ya. Dari daerah lain, Karawang juga, daerah lain juga sama. Ada yang gapit, ada yang megrol, ada yang kerucut, sama aja. Intinya rasa aja. Rasanya. Kita fokus ke rasa. Kalau makanan itu aja. Itu aja. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan informasi yang telah diberikan kepada kami mengenai kue semprong. Dari wawancara ini, kami jadi lebih memahami kue semprong bukan hanya sekedar makanan ringan, tetapi juga merupakan bagian dari warisan kuliner tradisional yang perlu dilestarikan. Dan semoga usaha dan semangat Bapak dalam mempertahankan cita rasa khas kue semprong dapat terus berjalan dan dikenal oleh generasi muda. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi cerita kepada kita semua.